Yang motor sudah ada tuh. Sudah yang motor kan? Lari saya. Oh, bukan dari sana. Oke. Ini pegang ini. Saya, yuk di situ. Jangan di situ. Nah, soalnya Mbak Ina nggak ada. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memberikan materi ya. Untuk itu Maaf ya Mbak. monggo. Itu sudah jadi. Dipulkan dulu aja. Ya Pak. Nah. Sebelumnya saya grogi lagi aku jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelumnya saya akan mengajak teman untuk berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ini ya sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Iya Bu. Jadi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Pus Enda Sulistiowati, biasa dipanggil Enda. Saya owner dari Kanias Sari Rasa. Saya ibu dari 4 orang anak. Saya tinggal di Jalan Selat Malaka, RT 10 nomor 52. Saya lahir di Kota Samarinda ya. Kalau ada teman-teman yang ingin ke mall atau apa bisa mampir ke rumah saya karena rumah saya dekat dengan City Mall. Oh, ya. siap Bu. Langsung Bu. Siap Bu, sekalian Kalau ditraktir bisa, ya Bu. Uang atau apa, bensin atau bisa mampir ke tempat saya ya teman-teman. Iya, Bu. Siap. Di sini saya memanggil teman-teman saja supaya kita lebih akrab gitu ya. Iya Bu. Saya rasa karena saya udah memperkenalkan diri, sekarang giliran saya yang akan mengenal teman-teman. Jadi saya akan mengakses teman-teman dulu ya. Bu Luhur, Ada Hadir. Bu, hadir. Bu Ese, hadir. Bu Yunia, Hadir. Oh ternyata 25 kehadiran ini hadir semua ya teman-teman ya. Iya Bu. Saya minta semoga kalian tetap semangat ya. Selalu Bu. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin kita untuk safety dulu ya. Sebelumnya saya minta supaya meja itu dibersihkan dari makanan atau minuman ya, supaya nanti karena kita kan nanti mengerjakan ini kita materi kita itu kan nanti ini ya saya akan membahas masalah pembuatan proposal tender. Jadi untuk itu saya minta supaya mejanya itu dibersihkan dari minuman atau makanan ya, supaya nanti siapa tahu nggak sengaja kita nyenggol itu laptopnya akan kena Basah ya air Bu. dan Oke selesai, Bu, ya. siap-siap Bu. Siap Bu. Selain itu, kalau pada saat saya nanti menerangkan, siapa tahu teman-teman ada yang pengen ke toilet atau apa, itu sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa di sebelah kiri itu ada toilet, kemudian di sebelah kanan saya ada pintu emergensi. Siapa tahu
ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, kemudian di sebelah tengah juga ada pintu, di sebelah toilet itu juga ada musola ya kalau yang ingin nanti beribadah. Siap, Bu. Saya ingin menanyakan untuk AC apakah sudah cukup? Untuk Sudah. Aman, Bu, aman. Untuk pencahayaannya bagaimana teman-teman? Alhamdulillah terang setelah di Alhamdulillah kalau begitu ya. ini sama Habis gelap terang. Mister Hajar Dewan. Mister Kartini jadi bisa Kartini. Baiklah, kalau begitu saya akan menerangkan bahwa kita akan membahas masalah proposal tender jasa boga ya teman-teman ya. Iya, Bu. Jadi ini judul yang akan kita bahas hari ini. Tujuannya saya memberikan ini itu untuk strategi penyusunan dokumen tender. Jadi di sini nanti saya akan mencoba menjelaskan strategi bagaimana dalam menyusun dokumen tender itu sendiri. Kemudian untuk manfaatnya dokumen tender yang baik dan efisien. Saya berharap setelah mengikuti pelatihan yang saya berikan, teman-teman itu mampu membuat dokumen tender yang baik dan efisien. Jadi jangan lagi nanti setelah ikut pelatihan ini teman-teman dapat job tapi nggak ngerti bikin proposal tendernya, terus mundur, nanti ngeluh ke teman, man saya ditawarin tapi ternyata saya nggak bisa bikin proposalnya, kan sayang gitu. Iya, Jadi Bu. saya harap teman-teman setelah pelatihan ini itu bisa ya. semua tender diambil ya Bu. Ya, semua tender. Luar biasa. Apalagi sekarang kita Kota Bontang kan pakai katalog ya. Iya. Kalau pakai katalog juga kan pasti kita akan mengajukan proposal tender. Sekecil apapun itu proyeknya, tetap kita harus memakai proposal tender. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Pertama, untuk sebuah penyusunan tender itu yang paling penting sekali yaitu mempelajari FPP Request for Proposal. Itu sangat penting sekali karena dalam penyusunan ini disitulah nanti akan ada draft-draft yang diminta dari pemberi pekerjaan, baik itu dari pihak swasta ataupun pemerintah. Jadi semua persyaratan ataupun keinginan mereka ada semua di situ. Jadi ini yang paling utama, RVP ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Iya. Kemudian kita lanjut ke penyusunan tim. Mengapa penyusunan tim? Karena untuk membuat proposal tender itu biasanya kita membutuhkan tim. Maksudnya itu tim yang memang benar-benar menguasai bidang pemberi pekerja itu. Jadi biasanya gini, banyak orang-orang itu yang ingin membuat proposal tender tapi dia tuh nggak memiliki tim yang memang benar-benar menguasai pekerjaan yang diberikan. Jadi makanya mereka mengalami kegagalan. Jadi tim dalam sebuah penyusunan proposal tender itu sangat penting ya teman-teman ya. Iya Bu. Yang ketiga, rencanakan proposal dengan matang. Buat secara terperinci, jelas. Kemudian juga skemanya itu juga kita harus mengacu pada RPP tadi ya, karena RPP itu kuncinya. Permintaan dari permintaan dari pemberi pekerjaan biasanya itu mengacunya pada RPP. Kemudian yang keempat, fokus pada solusi yang ditawarkan. Di sini maksudnya pemberi pekerja biasanya mengalami sebuah masalah. Jadi kita sebagai pemain tender itu harus bisa memberikan solusi. Solusi maksudnya yang pemberi pekerjaan tadi itu kan punya masalah. Jadi tender yang ditawarkan itu ada sebuah masalah, dianggap seperti itu. Misalnya wali kota membutuhkan untuk renovasi atau peremajaan alat rumah tangga. Biasanya mereka memintanya spek, kemudian merek, itu harus jelas. Nah, itu mereka mempunyai masalah karena mereka udah lempar biasanya ke perusahaan-perusahaan mana, ternyata mereka nggak mampu. Nah, akhirnya kitalah yang menerima tender itu. Jadi mereka kan punya masalah. Jadi proposal kita tuh harus menjadi solusi buat masalah mereka, seperti itu.
Yang kelima, sertakan 5 referensi menit dan tuh bukti sisanya. kredibilitas. Jadi bukti bahwa kita pernah menanganin masalah itu juga perlu kita tuangkan dalam proposal. Selanjutnya, jelaskan biaya, sertakan biaya yang terperinci dalam proposal tersebut. Jadi biaya itu pun harus jelas ya, terperinci, dijelaskan. Kemudian yang ketujuh, jangan abaikan tampilan format. Nah, itu juga sangat penting karena tampilan proposal dan format itu juga sangat mendukung. Kalau formatnya tidak jelas, amburadul, pihak pemberi pekerja akan malas membaca proposal itu, ya. Iya, Bu. Kemudian yang kedelapan, teliti kembali sebelum dikoreksi. Jadi sebelum proposal diserahkan itu harus diteliti ya. Dan yang terakhir, menyesuaikan proposal, pastikan proposal itu disesuaikan dengan kebutuhan dari persyaratan. Demikian materi yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ingin ditanyakan, saya yang akan memberikan pertanyaan ya. Berikan strategi yang dapat kamu sampaikan di dalam dokumen tender. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Oh, oke, Mbak Nurul. Mbak Nurul. Kalah cepet tahu kayaknya nih. Ringkas, efektif, berlatar belakang tujuan dan sasaran jelas terperinci, biaya dan jadwal terperinci. Oke, baik. Ada yang mau nambahin? Saya, Bu. Boleh. Adanya referensi dan bukti kredibilitas, terus info pengalaman dan kualifikasi tim, Bu. Oke, baiklah. Jawabannya benar banget. Sekarang saya akan menyimpulkan dari materi tadi. Dari kesimpulan dari materi tadi itu, dokumen tender merupakan alat negosiasi untuk menawarkan sebuah penawaran pekerjaan dari sebuah instansi atau perusahaan. Untuk itu saya akan memberikan question sedikit ya buat teman-teman, tolong dijawab ya. Siap, Bu. Berapa nih waktunya, Bu? Sekitar 2 menit ya. Wah, Ya, 3 menit boleh deh. Oke. 3 menit. boleh. Oke, udah selesai. Siap, Bu. Iya, aku belum Saya loh. duluan, Bu. Iya, aku belum tadi. Bentar ya. Coba saya akan koreksi. Wah, ini jawaban Nilai saya dari gimana, Bu? Ibu Luhur luar biasa. Wah, tepuk tangan. Pokoknya. Salam dari pembisnis ya. Amin. Ibu Luhur juga sebentar lagi akan dapat tender pemerintah. Wah, luar biasa. Begitu ya. Wah, luar biasa. Berarti materi yang saya sampaikan ini cukup dimengerti ya, teman-teman ya. Ya, Bu. Untuk itu, untuk selanjutnya itu saya akan memberikan tugas tambahan ya buat teman-teman. Jadi besok itu saya kasih tugas, buatlah contoh proposal tender dalam bentuk soft copy. Itu bisa dikirimkan ke email saya kalau yang udah selesai ya. Siap, Bu. Oke. Setelah itu sebelum saya menutup pelajaran hari ini, saya harap teman-teman dapat membersihkan areanya supaya dibersihkan, dirapikan kembali seperti semula. Ya, Bu, sudah, Oke, Bu, udah selesai. sudah rapi, Bu. Baiklah, sebelum kita meninggalkan tempat, saya harap kita berdoa kembali supaya kita dalam perjalanan itu mendapatkan keselamatan sampai tujuan. Amin, Marilah kita berdoa amin. bersama-sama menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum meninggalkan tempat ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas.